agriculture are the best weapons against hunger and poverty, and they made life better for billions of people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Dengan tanah Nusantara yang luas tersebut, Indonesia kaya akan bahan pangan, mulai dari padi, jagung, kentang, dan lain sebagainya. Namun realitanya, saat ini Indonesia mengalami masalah pada sektor bahan pangan, seperti melonjaknya kadar impor pada bahan pangan itu sendiri sampai tidak stabilan harga di pasaran. Jika kita telusuri lebih lanjut, bahwa pusat permasalahan pada sektor bahan pangan di Indonesia adalah kurangnya daya saing produksi lokal, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan data BPS tahun 2020, bahwa pada periode Januari sampai Juni, produksi padi diperkirakan hanya 16,8 juta ton, di mana jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 18,61 juta ton. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh buruk pada produksi beras pada tahun 2020 itu sendiri. Hal tersebut juga diperburuk dengan adanya iklim yang tidak stabil akibat pemanasan global. Oleh karena itu, saat ini Indonesia berada dalam posisi yang sangat sulit apabila permasalahan pertanian tersebut tidak ditindaklanjuti secara bijak. Pemerintah sebagai stakeholder sudah memberikan banyak sekali upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti pembangunan infrastruktur, penyebaran survei, sampai pengembangan aplikasi. Sayangnya, usaha-usaha tersebut masih kurang memberikan dampak atau kurang signifikan. Di sisi lain, dari tim pengembang aplikasi itu sendiri hanya membuat aplikasi yang terfokus pada satu pokok permasalahan saja, dengan kata lain kurang efektif. Dua permasalahan tersebut dapat disiasati dengan adanya pengaplikasian AI pada sistem. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat sistem kerja aplikasi. Selain itu, aplikasi yang saat ini ada di masyarakat hanya bersifat komunikatif dan informatif saja. Kurangnya aplikasi yang interaktif dan peka terhadap lapanganlah adalah penyebab utama mengapa golongan petani tidak meminati aplikasi yang saat ini ada di masyarakat. Berdasarkan penjabaran di atas, saya Muhammad Yafizanus Asyari. Saya Hamadah Akila. Dan saya Anis Kota ini, kami berinisiatif ciptakan aplikasi efektif, interaktif, serta mudah digunakan dengan nama Ladang Tani, aplikasi online berbasis AI sebagai upaya peningkatan mutu dan hasil panen pada sektor pertanian. Kendala utama terhambatnya pengaplikasian teknologi pada sektor pertanian di Indonesia dikarenakan para petani cenderung memiliki kemampuan literasi informasi yang rendah. Oleh karena itu, pada penciptaan suatu aplikasi perlu adanya pengolahan data lapangan secara instan sehingga para petani tidak perlu menganalisis, hanya perlu mengolah lahan saja. Dengan menggunakan aplikasi Ladang Tani yang berbasis AI ini akan diperoleh berbagai manfaat karena sistem AI mampu berinteraksi dengan dunia melalui kemampuan-kemampuan seperti manusia, bekerja dengan menggabungkan data secara cepat, pengolahan berulang dan algoritma cerdas dengan memiliki keakuratan kalkulasi data yang selalu presisi atau no human error, serta dapat menjadi accessible private assistant yang mudah diakses bagi setiap individu. Sebagaimana teknologi informasi pada umumnya, aplikasi Ladang Tani akan dilengkapi dengan infrastruktur teknologi yang terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya virtual yang akan mendukung arus penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Untuk mempermudah penyedia layanan akan dibangun data center yang berada di bawah kekuasaan pemerintah, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Pusat pengendali tersebut akan dilengkapi dengan subsistem penyimpanan, server, dan perangkat jaringan. Sedangkan untuk menyimpan seluruh data yang ada, kami akan memanfaatkan fasilitas hosting data center milik Kementerian Kominfo. Selain sumber daya fisik, aplikasi Ladang Tani juga memanfaatkan sumber daya virtual berupa firewall untuk melindungi data para petani dan keamanan sistem. Berikutnya kami juga akan menggunakan freeware berupa Google karena banyak diminati dan dipakai oleh masyarakat Indonesia. Selain dimanfaatkan sebagai informasi forecast, Google juga akan dimanfaatkan sebagai media promosi aplikasi kami. Berikut bagan singkat langkah penggunaan aplikasi Ladang Tani. Secara keseluruhan, aplikasi Ladang Tani memiliki 7 fitur utama. Fitur pertama yaitu akun.
Petani perlu mendaftarkan akun mereka untuk memberikan informasi pribadi seperti data diri dan domisili. Hal ini ditujukan untuk mempermudah kerja AI dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan domisili petani. Fitur kedua, Soil Scanner. Pada fitur ini petani akan diberikan kartu khusus yang dinamai LT Card. LT Card atau ladang tani card merupakan hasil adaptasi dari AgroPet yang di dalamnya terdapat microfluidic chip untuk melakukan analisis kimia pada sampel tanah dengan parameter sebagai berikut. Nantinya petani akan diminta untuk menempelkan sisi depan kartu pada sampel tanah, kemudian memindai sisi belakang kartu pada fitur Soil Scanner. Setelah pemindaian, aplikasi akan memberikan rekomendasi tanaman yang cocok dengan tanah. Selain itu, untuk pendistribusian kartu ini, LT Card akan disediakan di koperasi unit desa. Dalam memantau harga pasar, keinginan konsumen, serta wilayah yang berpeluang dalam pemasaran, aplikasi kami juga menyediakan fitur ketiga yaitu fitur pasar. Sehingga petani pun menjadi lebih mudah dalam menentukan harga dan tanaman yang akan ditanam. Input data pada aplikasi kami antara lain domisili petani, kondisi tanah, perkiraan cuaca, serta peluang pasar. Kemudian petani pun dapat memilih tanaman yang diinginkan berdasarkan hasil olahan data di atas. Hasil integrasi dan sinkronisasi data pada fitur-fitur yang tersedia akan membentuk fitur keempat yaitu Jurnal Tani. Jurnal Tani pun berfungsi untuk memberikan panduan mulai dari persiapan lahan, pembibitan hingga pemasaran. Petani pun perlu mengecek info pada aplikasi untuk mengetahui perkembangan tanaman. Selain itu, input data pada aplikasi akan merubah informasi pemeliharaan tanaman sehingga petani pun tetap bisa memberikan perlakuan terbaik bagi tanaman. Lalu, bagaimana dengan hama dan penyakit pada tanaman? Solusinya, petani hanya perlu memotret bagian tanaman yang mengalami anomali melalui fitur kelima, yaitu Plant Scanner. Kemudian petani cukup mengikuti panduan dari aplikasi dalam mengatasi masalah yang ada. Fitur keenam, ladangku. Pada fitur ini disediakan beberapa slot ladang yang dapat di-custom sesuai dengan kebutuhan. Hal ini tentu menguntungkan petani karena dapat mengurangi risiko pencampuran info tiap ladang. Fitur ketujuh, Bioas dan konsultasi. Bioas berfungsi sebagai tempat bertanya petani topik tentang tanaman, sedangkan fitur konsultasi yang menghubungkan antara petani dengan para ahli dalam proses perawatan hingga persiapan pemasaran. Tentu saja, aplikasi kami dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan, seperti notifikasi untuk mempermudah petani dalam mengetahui informasi yang masuk, serta customer service untuk melayani gangguan dan keluhan ketika petani menggunakan aplikasi kami. Berdasarkan penjelasan yang kami rasa cukup, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ladang tani dapat berperan besar pada sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan optimalnya fitur-fitur pada aplikasi ladang tani, sehingga penggunaan jangka panjang diharapkan dapat menjadi stabilisator masalah pertanian di Indonesia. Serta kebijakan petani bukan lagi masalah bagi negara agraris ini dalam menjalankan roda perekonomian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.